menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang gebokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik.
Terkait dengan Hasbiasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau mengatakan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini, kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini, dan rekan-rekan semuanya kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT, dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga
ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini. Cukup ya. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik,
Barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini. Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang
saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi Polisi penyidikan membeberkan detik-detik terkait Mario dengan Dedi perkara Satrio 20 tahun dimaksud. menganiaya David 17 tahun Dan secara pada brutal. saatnya Anak pasti mantan kami pejabat akan pajak tersebut umumkan dan menganiaya juga David dilakukan di Komplek penahanan Grand ketika Permata penyidikan Ulu ini Jami cukup. Pesanggerahan Oleh karena Jakarta itu, Selatan tadi pada pagi Senin juga 20 sudah kami Februari sampaikan 2023 hari malam. ini penyidik Mario mengawali memanggil aksi dan penganiayaannya memeriksa dengan menyuruh tersangka David push sekaligus up juga sebanyak melakukan 50 kali. penahanan. Selanjutnya Yang Mario menyuruh kemudian David kami juga akan memerajakan sampaikan sikap konstruksi tobat perkara atau berlutut secara dengan kedua tangan di belakang. singkat, kemudian Lebih juga lengkap apa terkait yang berita ini akan disita dilaporkan dari reporter Tribun proses Jakarta, rekan penyidikan Anas Furqon selama Hakim. ini, Silakan laporan termasuk Anda, rekan kemudian Anas Furqon. pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandi Satrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman hadir dengan KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Sen Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada ini, David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu
tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mendekati mengaku sedih karena atau uang menuju belanja ke harian arah istrinya korban. Erni Saat itu Meike korban Torondek berada di disita rumah Komisi teman Pemberantasan Korupsi. di daerah Ia pun mengaku kebingungan Jambi, ketika nanti harus membayar Sangahan, THR Jakarta sang Selatan. karyawan lantaran uang tunai Setelah sampai di 40 juta sana, rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Den, Maret ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Sumpu Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7 lebih ntar lu 30 menit videoin malam. aja. Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sesampainya sejumlah di barang mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Aluntri Sambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Aluntri Sambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Aluntri Sambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka.
Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya sesuai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media.
Dilansir dari Tribun News, pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya, kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan
andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, tas ada 30-an yang kita bawa sini.
Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Selanjutnya, yang Mario kemudian menyuruh kami David juga akan sampaikan konstruksi perkara atau berlutut secara dengan kedua tangan di singkat, belakang. kemudian Lebih juga lengkap apa terkait yang berita ini akan disita dilaporkan dari reporter proses Tribun Jakarta, rekan penyidikan Anus Furkon selama Hakim. ini, Silakan laporan termasuk Anda, rekan kemudian Anus Furkon. pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi 19 tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir dalam KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta
oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai Setelah sampai di 40 juta sana, rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Den, Maret ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7:30 "Ntar lu menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah sesampainya di barang mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Aluntri Sambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Aluntri Sambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin.
Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya sesuai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik. Sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dio dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan
meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2017,
mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lihat? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, tas ada 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Pada sekitar selamat siang, Tribunnews dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk,
Jakarta Saat Selatan itu pada Senin tanggal 27 bulan AG lalu. berdalih hanya Lalu ingin terkait apakah Rafael mengembalikan akan langsung kartu ditahan usai pelajar menjalani milik pemeriksaan, David. Ali Namun mengatakan hal itu menjadi peristiwa itu kewenangan dari tim berujung penyidik. dengan Kata penganiayaan Ali, tim berat penyidik yang akan menganalisis terlebih dahulu diterima hasil oleh David. pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Penganiayaan Rafael. diawali Demikian dengan Medan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan Anda, push-up dan sebanyak Tribuners, wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemberitaan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman sudah KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istilah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret Ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7 lebih "Ntar lu 30 menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah tersangkanya barang di mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing.
Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan.
Dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini, kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Pada sekitar selamat siang Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandi Satrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Namun Kepala saat Bagian itu Pemberitaan David, KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir merah putih KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istrinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut Tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, tas ada 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Namun Kepala saat Bagian itu Pemberitaan David, KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir dalam KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi yang terakhir beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istrinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut Tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mario Dandi resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi
terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung,
sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunnews dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemberitaan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai Setelah sampai di 40 sana, juta rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret ntar gua 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7 lebih "Ntar lu 30 menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah sesampainya barang di mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisakan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandi Satrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir merah putih KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istrinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut disita. S bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan ke rekan-rekan, cukup ya Pak Lian? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman sudah KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara beberapa hal yang pidana yang melekat pada ini, David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istrinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dio dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut disita. Bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu diantaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Pada sekitar selamat siang Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Ernie Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut disita. Bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mario Dandi resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dio dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael
terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini
kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Ya, ya. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali,
berat yang kandungan lisis terlebih dahulu diterima hasil oleh pemeriksaan David. untuk menentukan waktu penahanan terhadap Penganiayaan Rafael. diawali Demikian Mei dan dengan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan Anda push-up dan sebanyak Tribuners, wartawan kami juga 20 telah kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemerintahan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir dalam KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arif. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Ernie Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret ntar gua 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7 lebih "Ntar lu 30 menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah tersangkanya barang di mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan lupa sepeda merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu.
Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini
kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Cukup ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Namun Kepala saat Bagian itu Pemberitaan David, KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir merah putih KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada ini karena David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Alun Trisambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai Setelah sampai di 40 juta sana, rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Den, Maret ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Sumpu Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7:30 "Ntar lu menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah sesampainya di barang mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan lupa sepeda merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Alun Trisambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Ya, ya. Cukup ya. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan satu orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, tas ada 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Medan Tribuners. Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut disita. Bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan. Dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Ya, ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandi Satrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan
untuk menentukan waktu penahanan terhadap penganiayaan Rafael, diawali dengan demikian Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan Anda push-up dan Tribuners sebanyak wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemberitaan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami hadir dalam KPK dan saat ini mencontohkan atau memeragakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istilah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut Tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Alun Trisambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu.
Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini
kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait
apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan? Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan untuk menentukan waktu penahanan terhadap Rafael. Demikian Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Namun Kepala saat Bagian itu Pemberitaan David, KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario, hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istilah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai 40 juta rupiah miliknya turut Tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Maret 2023 lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di perumahan Simpul Golf, Jakarta Selatan sekira pukul 7:30 malam. Mereka kemudian mengamankan sejumlah dokumen hingga barang mewah. Selain uang belanja istrinya, Rafael juga mengaku sedih uang tunai miliknya sebesar 40 jutaan disita KPK. Uang tersebut sedianya bakal digunakan untuk membayar tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Adapun sejumlah barang mewah yang diamankan petugas KPK saat itu antara lain Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II,
Rafael Alun Trisambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik
harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan, andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mario Dandi resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dio dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael
terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu. Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan. Karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini
kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Lia? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke. Ya. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan Mei. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali,
berat yang kandungan bisnis terlebih dahulu diterima hasil oleh pemeriksaan David. untuk menentukan waktu penahanan terhadap Penganiayaan Rafael. diawali Demikian Mei dan dengan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan push Anda up dan sebanyak Tribuners. Wartawan kami juga 20 telah kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemberitaan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami sudah hadir merah putih KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pidana yang melekat pada ini karena David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu istilah. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furkon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai Setelah 40 juta rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Den, Maret ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7:30 "Ntar lu menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah sesampainya di barang mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Gundur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Menanggapi pernyataan Rafael Alun Trisambodo, Ali Fikri mengatakan banyak tersangka melakukan hal serupa. Ali meyakini masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Ali memastikan setiap proses penetapan tersangka sudah dilandasi aturan perundang-undangan. Dikatakan Ali ketika KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka, prosesnya seusai mekanisme dan sesuai dengan koridor hukum. Oleh sebab itu KPK mendorong Rafael Alun untuk menjelaskan pembelaannya kepada tim penyidik, sehingga pembantahan Rafael Alun bisa diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dendi, resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penahanan itu dilakukan setelah mantan pejabat pajak itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Selain ditahan, KPK juga menyita puluhan tas branded, perhiasan emas milik istri Rafael, dan uang kepokan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Rafael Alun Trisambodo akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 sampai 22 April 2023. Menurut Firly, penahanan dilakukan untuk keperluan penyidikan. Nantinya, Rafael akan mendekam di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 3 April tersebut, KPK juga menunjukkan puluhan tas branded yang disita. Tas-tas mahal itu dijajar di sebuah meja panjang. Tas yang diduga milik sang istri terdiri dari beragam warna dan merek mewah seperti Dior dan Louis Vuitton. Selain tas, terdapat uang kepokan yang juga disita oleh KPK. Uang tersebut ditempatkan di sebuah koper hitam besar dan dimasukkan ke dalam plastik. Sementara itu, dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun menerima gratifikasi senilai puluhan juta rupiah. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi safe deposit box yang diblokir PPATK yang berisi 37 miliar rupiah. Selesai jadi tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya mengenakan rompi oranye dan diborgol. Rafael kini resmi ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Senin 3 April 2023. Dikutip dari Tribun News, Rafael yang mengenakan kemeja batik biru tampak menggunakan rompi oranye dan diborgol begitu keluar dari ruang pemeriksaan. Rafael digiring oleh beberapa petugas menuju ruang konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, turut diperlihatkan sejumlah tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, juga ada sejumlah uang pecahan mata uang asing. Adapun Rafael jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2023. Gratifikasi yang diterima oleh Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini buntut temuan safe deposit box oleh PPATK di salah satu bank. KPK sebelumnya telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait harta kekayaannya pada 1 Maret lalu.
Diketahui dalam LHKPN-nya, Rafael memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan, hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka, sekaligus juga melakukan penahanan, yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Diketahui dirinya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, saat di lokasi, ternyata Rafael memilih bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Dilansir dari Tribun News pada Senin 3 April, Rafael terlihat tiba di kantor KPK sekira pukul 10.02 pagi waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi tersebut tampak didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Ia mengenakan pakaian batik kelir oranye dibalut jaket kulit hitam dan menjinjing tas selempang. Awak media yang sejak pagi menunggu kehadiran Rafael pun sontak menodong dirinya dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Kemudian Rafael beserta tim kuasa hukumnya langsung memasuki kantor KPK. Dirinya terlihat mengisi jadwal hadir dan dikalungi kalung merah pemeriksaan oleh petugas. Sebagai informasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Rafael kali ini menghadiri panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan dari tahun 2011 hingga tahun 2023. Namun dirinya tidak memberitahukan apakah KPK akan langsung menahan Rafael atau tidak. Tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, itu kita lakukan pendalaman, tetap yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini
kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis, dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik, barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita sekitar 30-an yang kita bawa sini.
Ya, ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan. Yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. KPK memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu terlihat hadir di KPK pada pagi tadi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik akan mengonfirmasi soal temuan tas mewah dan uang dari hasil penggeledahan di rumah Rafael beberapa hari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ilham. Ya, selamat siang, Tribunus dan rekan-rekan. Jadi benar, ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, di mana KPK menduga ayah Mario Dandisatrio itu telah menerima gratifikasi sejumlah miliaran rupiah selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023. Pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi, Rafael terlihat hadir pukul 10 pagi. Dia didampingi sejumlah tim penasihat hukum. Namun Rafael enggan menyampaikan bersama dengan jawaban terkait materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik pada hari ini. Kemudian menurut penjelasan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, tim penyidik akan mengonfirmasi seputar tas mewah dan uang miliaran rupiah yang ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah Rafael di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 27 bulan lalu. Lalu terkait apakah Rafael akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, Ali mengatakan hal itu menjadi kewenangan dari tim penyidik. Kata Ali, tim penyidik akan menganalisis terlebih dahulu hasil pemeriksaan
untuk menentukan waktu penahanan terhadap penganiayaan Rafael. diawali Demikian dengan Mei dan Tribuners. David yang disuruh Terima kasih rekan Ilham atas melakukan laporan push Anda up dan Tribuners. sebanyak Wartawan kami juga telah 20 kali. menghimpun wawancara dengan Kepala Namun saat Bagian itu Pemberitaan David KPK. Berikut tayangannya untuk mengaku Anda. tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, David juga diminta untuk Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman merah putih KPK dan saat ini mencontohkan atau meredakan saat itu David juga tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Mario hingga terjadilah penganiayaan secara brutal oleh Mario. Peristiwa itu juga direkam oleh Shane Lucas, teman Mario yang saat itu berada di tempat kejadian. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan mengaku belum menemukan selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara beberapa hal yang pidana yang melekat pada ini karena David, terutama dari LBH Ansor, mendesak polisi untuk AG karena dianggap sebagai pemicu penganiayaan terhadap David. Begitu Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anas Furqon Hakim, reporter Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari. Di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan MDS Rafael Aluntri Sambodo mengaku sedih karena uang belanja harian istrinya Erni Meike Torondek disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pun mengaku kebingungan ketika nanti harus membayar THR sang karyawan lantaran uang tunai Setelah sampai di 40 juta sana, rupiah miliknya turut tersangka S disita. bertanya kepada tersangka MDS. Rafael Alun mengatakan pada Senin 27 Den, Maret ntar gua 2023 ngapain? lalu, tim penyidik mendatangi rumahnya di Kemudian perumahan tersangka Simpul Golf, Jakarta Selatan MDS sekira menjawab, pukul 7 lebih "Ntar lu 30 menit videoin malam. aja." Mereka kemudian mengamankan sejumlah Kemudian dokumen hingga tersangka barang mewah. S Selain uang belanja istrinya, Rafael juga bertanya, mengaku sedih uang "Ya tunai sudah, miliknya mana sebesar HP lu?" 40 jutaan disita KPK. Kemudian Uang tersebut tersangka MDS sedianya menjawab, bakal digunakan "Nih, untuk HP membayar gua." tunjangan hari raya beberapa pegawai di rumahnya. Kemudian Adapun sejumlah sesampainya barang di mewah yang diamankan petugas KPK rumah saat itu antara lain temannya. Terima tas kasih istri sudah Rafael nonton. Alun, Jangan sepeda lupa merek like, Brompton, subscribe, perhiasan dan istri share Rafael ya. termasuk gelang dan cincin yang digunakan sehari-hari. Sementara sejumlah dokumen yang diamankan antara lain rincian penghasilan kos-kosan, bukti perolehan aset, dan fotokopi sertifikat. Rafael mengaku saat didatangi tim penyidik KPK. Pada malam tersebut ia pun segera menghubungi kuasa hukumnya. Menurutnya, penyidik KPK bersedia menunggu kedatangan pengacara Rafael Aluntri Sambodo. Penggeledahan juga disaksikan pihak Ketua RT dan keamanan setempat. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi Rafael Aluntri Sambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi berupa uang. Gratifikasi tersebut diduga diterima selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut mengacu pada isi safe deposit box SDP Rafael yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saat ini Rafael memiliki safe deposit box yang berisi 37 miliar rupiah dan telah disita oleh KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo hari ini, Senin 3 April 2023. Sebelumnya Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka lantaran adanya tekanan dari publik.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Rafael Alun Trisambodo diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi. Ali berharap Rafael Alun Trisambodo dapat bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka akan terpenuhi. Namun demikian, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK dikarenakan adanya tekanan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Hal itu Rafael ungkapkan melalui sebuah wawancara dengan media televisi yang dikutip pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Terlebih adanya tekanan publik seusai kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dendi Satrio viral. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya kepada KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011, ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Rafael mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022, aset yang ia miliki tak jauh berbeda. Dijelaskan Rafael, telah terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 dan program pengampunan pajak PPS pada 2022.